Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin faqad fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sebagai hamba Allah tentu telah banyak merasakan nikmat-nikmat Allah, baik yang kita rasakan dan kadang-kadang tidak kita rasakan itu sebagai nikmat. Namun mudah-mudahan kita tetap dan selalu bersyukur kepada Allah terhadap nikmat yang kita lihat, kita rasakan, maupun yang tidak kita lihat atau tidak kita rasakan. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan bimbingan-bimbingan pedoman hidup kita agar kita selamat. Pemirsa yang berbahagia, di dalam kehidupan ini tentu kita tidak luput dari khilaf, kesalahan dan kelupaan. Terkadang dengan kelupaan itu kita tidak menyadari, dan terkadang dengan kesalahan itu kita tidak sadar, bahkan baru sadar setelah kita renungkan. Nah, memang manusia itu mempunyai potensi, mempunyai naluri salah dan lupa. Al-insanu makhluk khata' wa nisyan. Manusia itu tempat kesalahan dan lupa. Jadi kalau kita lupa, kalau kita salah, itu berarti kita masih manusia. Tetapi kita sebagai hamba Allah, kita dapat menyerap dari kelupaan kita, dari kekhilafan kita. Sebab Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Betapapun besarnya salah kita, atau betapapun kelupaan kita, kemudian kita berbuat salah, kalau kita mau kembali kepada Allah, maka Allah niscaya akan mengampuni terhadap apa yang kita lakukan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kabar gembira kepada hamba-hambanya yang telah banyak melakukan kesalahan, yang banyak dosa-dosanya. Di dalam surat Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu wal ghafurur rahim. Masya Allah. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia
ada yang menghamba dan ada yang lepas darinya. Ketika manusia berbuat salah dan banyak berbuat dosa, ternyata Allah memberi peluang untuk mengampuninya. Bahkan Allah memanggil dengan panggilan yang sangat penuh kasih sayang. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Seruan yang luar biasa. Qul, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka. Jadi diseru oleh Allah. Orang yang salah itu diseru oleh Allah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka. Ini menunjukkan kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah kepada hamba-hamba yang telah melanggar aturannya. Allah aja mengambilnya begitu. Ini memberi inspirasi kita agar kita tidak mudah mencemooh orang yang berbuat dosa. Agar kita memojokkan pada mereka yang berbuat dosa. Tetapi kita dapat menasehatinya, mengingatkannya. Itulah tugas kita. Bagaimana kalau tidak mau diingatkan? Itu bukan urusan kita. Itu nanti urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah memanggil, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka, la taqnatu, jangan putus asa kalian mir rahmatillah, dari rahmat Allah. Artinya apa? Orang-orang yang berbuat dosa itu kemudian dia mau bertobat, mau kembali kepada Allah sehingga mendapat rahmat Allah, maka dia akan melakukan kebaikan-kebaikan. Dilarang oleh Allah, jangan putus asa. Kamu masih ada peluang berbuat baik. Seolah ayat ini memberikan inspirasi pada orang-orang yang berbuat dosa karena kesombongannya, dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki nggak terasa, sehingga berbuat dosa, entah itu menyakiti kawannya atau hal-hal yang lain. Menyadari adanya kesombongan, adanya kemudian kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. La taqnatu mir rahmatillah. Sehingga ketika seseorang yang berdosa menyadari dosanya dan mau mohon pertolongan Allah, maka itulah nanti akan rahmat Allah akan diberikan kepadanya. Dan bila orang itu mendapat rahmat Allah, maka dia memiliki peluang untuk kembali jalan yang benar. Dan sebetulnya kita semuanya ini dapat berlaku baik. Kita suka menolong orang lain dengan ilmu kita, dengan harta kita. Itu kita mendapat rahmat Allah. Karena ada orang yang punya ilmu, balik dengan ilmunya. Punya harta juga pelit itu. Tetapi insya Allah orang yang beriman, yang diberi rahmat oleh Allah itu, peluang berbuat baik itu akan tinggi. Karena itu sebetulnya kalau kita itu masuk surga, itu karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, karena itu orang-orang yang berdosa, sebesar apapun dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah seorang yang membunuh 99 orang. Bayangkan, membunuh 99 orang. Ini sering kita dengarkan cerita ini. Kemudian datang ke pendeta. Pendeta, saya ini sudah membunuh 99 orang. Apakah dosa saya ini diterima? Oh, tidak. Dosa kamu akhirnya dibunuh 1.500. Kemudian orang yang telah membunuh orang 100 ini pergi ke orang alim. Hai orang alim, saya telah membunuh 100 orang. Apakah dosa saya diampuni? Oh iya, tapi syaratnya pergilah ke desa sana. Di sana nanti akan berkumpul orang yang baik-baik. Nah, akhirnya pergi. Belum sampai desa itu, orang itu meninggal. Maka disitulah berebut malaikat rahmat dan malaikat laknat. Akhirnya diputuskan. Karena diukur, maka orang tadi terpegang oleh malaikat rahmat. Pemirsa yang berbahagia, jadi kalau kita memiliki dosa, kemudian kita mau bertobat, istighfar, maka kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, yang dosa begitu banyaknya, yang melampaui batas saja itu diampuni oleh Allah. Apalagi kita yang masih mempunyai dosa kecil-kecil itu. Kita mohon kepada Allah, tetap terus mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita itu mendapatkan rahmat Allah. Setelah mendapatkan rahmat Allah, maka kita memiliki peluang untuk berbuat baik. Kemudian Allah menerangkan dalam ayat itu, ayat 53 dari surat Al-Zumar. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa, kecuali dosa syirik. Itu pun kalau orang mati sampai dia berbuat syirik. Dia mati tetap berbuat syirik, itu dosanya diampuni. Tetapi kalau sebelum mati dia taubat, enggak syirik lagi, tentu tetap diampuni. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfiru, mengampuni ia, adz-dzunuba, dosa-dosa, jami'ah, semuanya. Masya Allah. Jadi ternyata kita ini disayang oleh Allah agar tidak banyak berbuat dosa dengan apa yang kita miliki atau apa yang belum kita miliki. Jangan sampai kita ini berbuat dosa. Punya kelebihan apa saja, tetap kita ingat bahwa itu adalah pemberian Allah. Kita belum beruntung, istilah orang sekarang, kita tetap mendekatkan diri kepada Allah. Karena semua yang kita rasakan atau semua yang dirasakan orang, enak dan tidak enak, itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, bagaimana kita tetap istiqomah, tetap terus-menerus memohon kepada Allah dan bersyukur kepada Allah, berlindung, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sangat terpenting. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan kita semuanya hari demi hari kita
menghiasi dengan kebaikan-kebaikan. Bila ada kekhilafan-kekhilafan, kesalahan-kesalahan, kita tetap berjuang untuk memohon ampun kepada Allah, tetap berjuang untuk menghindari dan sekaligus memohon perlindungan kepada Allah, sehingga kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu tidak terulang kembali. Demikian kajian singkat tentang Allah Maha Pengampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.